Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dengan Lause Yuli di sini. Kita akan memulai kebaktian sekolah minggu pada siang hari ini ya. Lause senang sekali loh bertemu dengan kalian semua. Meskipun kita masih tetap berada di rumah masing-masing, kita masih dengan online untuk ibadah sekolah minggu, tapi Lause berharap tidak mengurangi semangat kita semua, semangat adik-adik di rumah untuk tetap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ya. Karena kita tahu Tuhan sudah begitu baik memelihara kalian, Lause di sini dan teman-teman Lause di belakang sampai dengan hari ini. Sehingga kita mau membuktikan cinta kasih kita juga kepada Tuhan melalui kebaktian sekolah minggu pada siang hari ini. Oke, sebelum kita mulai, Lause kali ini ditemani oleh teman Lause berdua di belakang, oleh kakak-kakak yang di belakang. Tolong kasih salamnya kakak. Di sebelah sini ada kakak Suta dan di sini ada kakak Jimmy ya. Akan menemani kita bernyanyi sampai nanti akhir. Oke, kita mau nyanyi lagu yang pertama. Lause yakin kalian semua sudah siap. Lause minta semuanya berdiri yuk. Seperti Lause di sini, kita mau nyanyi, kita mau bersukacita buat Tuhan ya. Karena hari ini harinya Tuhan ya. Hari Minggu rasa bahagia. Yuk, kita semua tepuk tangan ya. Kita semangat keluarkan suara kita.
saudara seiman di dalam Tuhan Yesus. Yuk, sebelum kita lanjutkan lagu berikutnya, kita mau masuk ke dalam doa. Kita semuanya lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berkata kepada Tuhan. Allah Bapa yang berada di dalam surga, terima kasih untuk pagi menjelang siang hari ini. Kami semua boleh mempersiapkan hati kami, tubuh kami untuk boleh memuji, bernyanyi buat Tuhan. Kiranya setiap apa yang kami boleh suarakan melalui pujian-pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan juga pimpin agar kami semua boleh mendengarkan firman Tuhan, apa yang akan Tuhan katakan kepada kami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami mau sungguh-sungguh mengikuti ibadah sekolah ini dengan baik. Hindarkan dari segala hal yang mengganggu pikiran kami dan sekitar kami. Dan juga kiranya semua fasilitas jaringan internet di rumah kami masing-masing boleh berjalan dengan lancar. Semua ini kami naikkan hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, masih semangat berdiri dong? Oke, Lause ingin semua tetap masih berdiri. Kita mau nyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Yuk, kita pakai gerakan ya. Semuanya tepuk tangan dan boleh bergerak. Kita mau semangat buat Tuhan ya. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yo, tepuk tangan ya. Sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Oke, kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Seperti lagu tadi, kita harus bersuka karena kita sudah mengikuti Tuhan
kita sudah mengikuti jalannya Tuhan, karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Benar nggak nih? Tuhan ada di dalam hidup adik-adik semua, sehingga kita mau dengar-dengaran sama Tuhan. Kita mau mempersiapkan segala apa yang kita miliki, bukan hanya suara, bukan hanya tubuh, tapi segala kelakuan hidup kita setiap hari yang kita perlihatkan, yang kita lakukan, yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Untuk mama, papa, koko, dede, popo, kungkung, dan semuanya. Benarkah seperti itu? Kita mempersiapkan hati kita buat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mempersiapkan hati kita dengan lebih sungguh untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi dengan sikap lebih sungguh. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatimu
Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan ada yang duduk. Silakan Rosa Rista. Hai anak-anak sekalian, anak sekolah minggu GKI Bungur di Pos Alam Suta maupun di GKI Bungur. Selamat siang. Hari ini Laus Risa akan melanjutkan cerita tentang Nehemia dan teman-temannya berserta tembok Yerusalem. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan pernyataan Engkau selama ini. Siapkan hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Kau juga pimpin pernyataan-Mu, hamba-Mu yang akan membuka firman Tuhan. Biar kami bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan dan kami akan tanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, pernah tidak kalian menyaksikan peresmian gedung baru, sekolah, ataupun rumah baru? Nah, sekarang Lause akan memutarkan video bagaimana peresmian gereja baru. Pembangunan gedung gereja baru Lahairoi yang berukuran 35 kali 16 meter. Gedung gereja Lahairoi dibangun oleh jemaat secara swadaya selama kurang lebih 13 tahun 9 bulan 18 hari sejak peletakan batu penjuru 29 bulan 2 tahun 2004. Pekerjaan pembangunan berawal dari pendeta LL Septori SMTH, saat itu menjabat sebagai ketua. Anak-anak sekalian, di video itu disebutkan betapa penduduk di sana sangat senang dan bersemangat peresmian gereja baru. Gereja Protestan Maluku Jemaat Lahairoi. Mereka menari, memainkan alat musik bersama. Mereka senang memuji Tuhan dan bersyukur karena pembangunan gereja bisa selesai dan mereka bisa menempati gereja baru. Bisa nggak kalian bayangkan pembangunan gereja tersebut dimulai tahun 2004 dan diresmikan 17 Desember 2017. Jadi kurang lebih memakan waktu sekitar 13 tahun 9 bulan 18 hari. Nah, bagaimana dengan bangsa Israel dan Nehemia? Lebih dari 100 tahun tembok Yerusalem itu hanya merupakan reruntuhan, dibakar. Namun orang-orang Yahudi dengan pimpinan Nehemia membangun tembok kembali hanya dengan waktu 52 hari. Dibangun tembok tersebut untuk melindungi kota dari berbagai serangan dari luar, musuh-musuh atau apapun pihak yang akan berbuat jahat. Suatu daerah atau suatu negara kalau tidak ada tembok untuk menjaga pertahanan, itu akan mudah diserang dari pihak luar atau musuh negara tersebut. Coba kalian bayangkan bagaimana tembok Yerusalem yang besar dan kuat itu beserta menaranya dibangun dalam waktu 52 hari. Nehemia bergumul dan berdoa, bersandar kepada Tuhan untuk memulai dan membangun tembok Yerusalem. Selama ini pula Nehemia juga yang mengawasi pembangunan tembok Yerusalem. Musuh-musuhnya dan orang-orang yang berniat jahat itu tidak percaya. Mereka mencomokkan Nehemia. Dan mereka juga tidak percaya kalau tembok Yerusalem itu ternyata sudah selesai
dibangun oleh Nehemia dalam waktu 52 hari. Sekarang Nehemia sedang memikirkan untuk melakukan upacara pentabisan. Nehemia mau mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menolong mereka mengatasi masalah yang dihadapi dalam penyelesaian pembangunan. Upacara peresmian atau pentabisan tembok harus dirayakan secara besar-besaran dan tidak akan menjadi momen atau upacara yang tidak pernah dilupakan. Akhirnya Nehemia mengajak semua pemimpin orang-orang Yahudi dan berkumpul. Nehemia berkata, "Saudara-saudara, tembok Yerusalem sudah selesai dan sudah sepantasnya kita memuji Tuhan untuk kebaikan yang sudah menolong kita. Kita akan mengadakan pentabisan tembok sebagai pengucapan syukur kita kepada Allah." Apa pentabisan itu? Nah, arti pentabisan adalah pengesahan yang disertai doa dan pembacaan pujian kepada Tuhan dan penobatan. Nehemia meminta semua orang Yahudi yang ada memanggil orang Lewi di mana saja untuk datang ke Yerusalem melayani pada acara pentabisan tersebut. Biarlah para pemusik membawa alat-alat musik dan mengiringi penyanyi untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Orang Lewi menerima berita dengan sukacita dan semangat. Dalam waktu singkat mereka itu latihan bermain musik gambus, kecapi. Suku Lewi itu adalah suku yang dipilih Allah secara langsung untuk memimpin kegiatan peribadatan. Dalam 12 suku Israel, asal suku Lewi dari Harun, di mana mereka itu mempunyai kedudukan yang penting dalam hal peribadahan. Nah, bangsa Yahudi begitu semangat ya menjelang hari peresmian atau pentabisan tembok Yerusalem. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Kita harus semangat ikut kebaktian sekolah minggu walaupun kita tahu ini kita masih online. Kita tahu pandemi masih ada, masih belum berakhir. Kita bersyukur anak-anak. Kita masih diberikan kesehatan, dapat bersekolah setiap hari walaupun secara online. Kebaktian bersama, bertemu dengan teman-teman walaupun secara online. Makanya waktu kebaktian, anak-anak harus menyanyi penuh dengan semangat. Karena puji-pujian yang kita nyanyikan juga memuliakan dan merupakan ucapan syukur kita kepada Yesus. Nah, hari pentabisannya tiba. Pintu gerbang dibuka besar-besar untuk menyambut kedatangan orang dari kota dan desa-desa. Orang Lewi sudah sampai beberapa hari lebih awal. Imam dan orang Lewi sebagai hamba Tuhan harus mencuci pakaiannya dan menyiapkan dirinya untuk hari kudus. Mereka harus bersih, suci di hadapan Allah pada hari pentabisan. Mereka, orang-orang Yahudi, mentahirkan diri mereka sendiri dan seluruh umat. Mereka berjalan mengelilingi tembok Yerusalem dan memberkati semua pintu. Berikut pintu gerbang tembok Yerusalem. Esra dan Nehemia membagi dua kelompok penyanyi paduan suara yang akan naik ke tembok mengelilingi kota Yerusalem. Kelompok yang dipimpin Esra mulai naik ke tembok, mulai berjalan ke arah timur gerbang sampah atau Daket, kemudian Water Fountain Gate, gerbang timur, kemudian sampai ke Bait Allah. Dan kelompok Nehemia berjalan melewati gerbang Lebak, Menara Timur, gerbang ikan, Menara Hanafil,
Hananil, gerbang Syeb, dan bertemu di bait Allah. Mereka semua naik ke tembok besar, berjalan sambil bernyanyi sesuai dengan rute mereka. Para imam memainkan alat musik, nafiri, gambus, kecapi, dan ceracap. Mereka semua sangat bahagia. Tembok Yerusalem yang sudah lama rusak lebih dari 100 tahun bisa berdiri dengan megah kembali. Kesusahan dan penghinaan yang mereka alami sudah tidak diingat lagi. Yang mereka tahu sekarang adalah tembok Yerusalem sudah berdiri kembali. Mereka tidak putus-putusnya memuji Tuhan yang telah menolong mereka dalam membangun tembok Yerusalem. Akhirnya kedua kelompok tadi, Ezra dan Nehemia, bertemu di bait Allah dan memasuki bait Allah. Mereka semua menaikkan mazmur, puji-pujian dengan suara yang nyaring kepada Allah dengan segenap hati. Kaum Lewi membunyikan alat musik-musik gambus, kecapi, nafiri, dan ceracap. Sudah lama kota Yerusalem tidak mengalami saat seperti ini. Bait Allah dan seisi kota Yerusalem penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Mereka juga tidak lupa mempersembahkan korban syukuran Tuhan atas kebaikan pertolongan membangun tembok Yerusalem. Mencontoh dan mendalami kehidupan Nehemia beserta teman-temannya. Betapa Nehemia memulai pembangunan tembok Yerusalem dengan berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Di akhir penyelesaian tembok Yerusalem dan selesai, Nehemia tetap mengucap syukur dan memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, walaupun kita masih sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Pengucapan syukur kepada Tuhan melalui penyertaan Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, kesehatan yang diberikan untuk orang tua kita, berkat Tuhan kepada orang tua kita. Sekarang gereja kita juga sudah onsite tatap muka. Nah, anak-anak sekalian bisa menitipkan uang persembahan kepada papa dan mama yang akan ke gereja atau melalui transfer ke gereja. Dan yang terakhir, bentuk pengucapan syukur kita adalah melalui persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Mazmur 50 ayat 3. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Untuk kegiatan aktivitas minggu ini, Lause mempunyai yang dinamakan adalah blessing jar. Blessing jar. Blessing adalah berkat, jar adalah toples. Nah, masing-masing anggota keluarga bisa menuliskan ucapan syukur yang mereka rasakan dalam suatu kertas, dituliskan, kemudian dimasukkan ke dalam toples blessing jar ini. Misalkan kakak, Koko masukkan 2, Cici masukkan 1, adik masukkan 1, mama masukkan 1, papa masukkan 1 kertas. Nah, kemudian ditutup, dikocok. Kalian dapat membuka bersama-sama kertas yang kalian tuliskan di dalam toples blessing jar ini. Contohnya, aku mengucap syukur atas makanan yang sudah dibuat oleh mama setiap hari sebagai
makanan pagi, siang, dan malam. Atau contohnya lagi bisa aku mengucap syukur atas berkat kesehatan yang diberikan kepada Tuhan Yesus untuk papa saya sehingga papa saya bisa setiap hari beraktivitas. Setelah dibacakan bersama dengan saudara kalian, saudara anak-anak dan orang tua, kalian bisa bersama-sama berdoa kepada Yesus atas berkat dan ucapan syukur yang diterima selama ini. Oke, kita masuk dalam doa penutup. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang kami bisa terima hari ini. Biarlah kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang mengucapkan syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Seringkali kami lupa untuk berkat dan pernyataan Engkau setiap hari, hari demi hari yang Engkau berikan kepada kami. Ajarkan kami Tuhan selalu mengucap syukur dan bersandar kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih firman Tuhan hari ini. Biarlah kami firman Tuhan ini bisa tertanam dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Lause Risa. Lause berharap firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi boleh diambil apa yang Tuhan ingin ada dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak berlalu begitu saja dan tidak terbuang sia-sia firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Lause Risa. Nah, sebagai bukti tanggung jawab kita, sebagai bukti tanda cinta kasih kita yang mengaku anak Tuhan, bahwa kita sudah dipelihara Tuhan, kita mau memberikan apa yang kita miliki, kita mau membalikan kebaikan Tuhan kepada kita selama hidup ini dalam bentuk persembahan. Adik-adik bisa menyampaikan kepada mama papa untuk melakukan transfer ke rekening GKI Bungur dan pos Jemaat Alam Sutra yang terlampir di layar kaca adik-adik, atau scan QR code yang ada di layar ya. Jadi kita mau bertanggung jawab, kita juga mau memberikan bukti cinta kasih kita dalam bentuk persembahan. Kenapa? Karena gereja kita, Gereja Bungur dan Pos Jemaat Alam Sutra membutuhkan dana ini untuk pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Oke? Melalui kita lah, uluran tangan kita lah yang bisa memberikan hal itu. Kita mau menyanyikan sambil memberikan persembahan dari papa mama, kita mau menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Yuk. Kami mau bersorak
Mari kita doa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang berada dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami melalui mama papa kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh berguna dan boleh dipakai untuk setiap kegiatan, setiap acara yang akan dilakukan di gereja kami. Sehingga apa yang kami persembahkan ini boleh berguna bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan kiranya Tuhan juga mengajarkan kami untuk bertanggung jawab, karena kami sudah ditebus, karena kami sudah dipelihara Tuhan sedari kami kecil sampai dengan hari ini. Bukti cinta kami kepada Tuhan melalui persembahan ini. Kiranya Tuhan boleh berkenan atas persembahan kami ini, dan kami mau melakukan dan bertanggung jawab atas hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin. Sebelum kita menutup acara sekolah minggu pada siang hari ini, langsung mengajak kita untuk bernyanyi satu lagu, Kaulah Harapanku, di mana hanya Tuhan harapan kita satu-satunya. Tidak ada yang lain. Meskipun kita kaya raya, meskipun kita cantik, kita ganteng, ataupun kita hidup sederhana dan biasa-biasa saja, tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, karena Dia satu-satunya harapan, bukan yang lain yang ada di dunia ini. Kita mau bernyanyi Kaulah Harapanku. Bukan dengan kekuatanku ku jalan dalam hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku dan penopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita mau sekali lagi dengan sikap lebih sungguh. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. Kau sekali lagi refrennya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam
acara ibadah dari pagi tadi sampai siang hari ini kami boleh lalui dengan baik. Kami boleh bersuka cita untuk-Mu Bapa. Kiranya setiap pujian yang kami lantunkan, setiap suara yang kami keluarkan, setiap gerakan yang kami iringi dan dengan musik boleh berkenan kepada-Mu Bapa. Dan kiranya setiap firman yang sudah disampaikan oleh Langsa Risa tadi boleh kami lakukan dan kami boleh kerjakan apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan ini. Selama masih ada kesempatan di dalam dunia ini, kami mau benar-benar dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semua acara hari ini berlangsung dengan baik. Kami mau kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Berkati setiap anak-anak-Mu, setiap kami semua, keluarga kami yang kami cintai. Kami mohon berkati dalam berkat-Mu sehingga kami selalu boleh berkenan kepada Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua ini kami naikkan dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur sekali lagi. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu sekali lagi. Syukur bagimu. Sekolah minggu kita selesai. Terima kasih untuk hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Kami semua di sini pamit. Dadah. Saya mau kado stiker yang ada health-nya. Karena apa? Karena aku suka stiker. Kenapa? Karena puzzle membuat saya lebih kreatif. Mau dibeliin Roblox. Untuk apa tuh? Biar bisa beli barang-barang yang ada di Roblox. Kenapa mau buku Minecraft? Supaya bisa tahu efek-efek di game. Oh, Kenapa mau burung flamingo? Karena dia warnanya pink. Kenapa gitu mau nerf elite? Karena bisa tembak-tembakan dan juga ada targetnya buat ditembak. A few moments later. hi Kyle. Halo. You have a present for Christmas. Oh, What you asked for Christmas yesterday? a book. About Minecraft, right? Yes. This is yours present. Wow, thank you, Papa. Now you can open it. Okay. Buka ya. Ya. Wow. Apa ya? Kira-kira ya? Kira-kira ini pasti pensil warna oranye. Coba. Apa tuh? Apaan tuh, Len?